Jakarta, Bapak Apriansyah SH MPH, yang kami hormati Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, Ibu Reni Yuniartanti, MPhD, PhD Psikolog, yang kami hormati Ketua Si Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Cornelius Siswa Widiatmoko, MPSI Psikolog, Kepala OPD KBC Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dr. Mustika Nitias, MPSI, SPSI, MPH, narasumber perwakilan HIPSI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Fani Fauziha, MPSI Psikolog, yang kami hormati pula PKB PLKB se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Satgas dan TA Stunting se-Daerah Istimewa Yogyakarta, kader PKB TPK se-Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Bapak Ibu seluruh peserta daring dan luring kelas orang tua hebat seri 11. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkat dan karunia-Nya juala sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, dan teman-teman bisa bergabung juga di kelas orang tua hebat seri ke-11 yang merupakan seri terakhir dari keseluruhan rangkaian acara kerabat. Perkenalkan, saya Ferdi yang akan membantu jalannya kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian acara hari ini cukup spesial ya teman-teman, karena dilaksanakan secara hybrid di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Tepuk tangan dong. Baiklah, sebelum saya membacakan susunan kegiatan kita pada pagi hari ini, mungkin dari teman-teman bisa mengisi link presensi dan untuk mengisi pretest terlebih dahulu. Eh, Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, untuk mengawali acara, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, pembacaan doa, kemudian menyanyikan Indonesia Raya dan Mars KB, kemudian sambutan dari Dekan Universitas Mercubuana Yogyakarta, sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian kita memasuki sesi materi yaitu dari kerabat seri, kemudian ada materi kedua itu ada dari bercanda itu serius membesarkan anak yang bahagia dengan humor. Kemudian sesi terakhir yaitu penutup kerabat series dan hostess dan penutupan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, memasuki acara pertama kita pada pagi hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan membaca doa bersama-sama. Untuk membuka acara kita hari ini dengan menundukkan kepala, memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, kami persilakan. Cukup.
Ya, hari ini yang kami hormati memasuki acara selanjutnya. Marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan marskal hari ini. Ini berdiri untuk bergabung secara warna menyesuaikan. Keluarga berencana sudah waktunya, jangan lagi ragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, jangan lagi ragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Hadirin silakan duduk kembali. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sambutan-sambutan.
Yang pertama yang kita dengarkan sambutan kali ini merupakan pelaksanaan kegiatan hari ini yang bagi presentasi dari Universitas Mercubuana Yogyakarta kepada Bapak Ibu dan yang sangat tinggi dan si PhD psikolog kami persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Karena tadi yang pembawa acara agak putus-putus tadi ya. Mungkin kalau yang di online agak kecil suaranya. Jelas ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua HIMSI DIY, Bapak Cornelius Siswawidiamoko MPSI Psikolog, kepada Ketua Tim Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting Perwakilan BKKBN DIY, Ibu Dr. Mustika Ningtyas SPSI MPH, kepada narasumber perwakilan HIMSI DIY, ini juga rekan saya, Bapak Fani Fauzi H. MPSI Psikolog, kemudian kepada Kepala OPD KB Sedaerah Istimewa Yogyakarta, kepada teman-teman PKB, PLKB Sedaerah Istimewa Yogyakarta, Satgas DIY dan TA Stunting Sedaerah Istimewa Yogyakarta, kader BKB, TPK Sedaerah Istimewa Yogyakarta, serta seluruh Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik peserta daring dan luring kelas keluarga hebat. Nah, ini senang sekali kami dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta diajak bekerja sama dengan BKKBN Yogyakarta bersama-sama menyelenggarakan kegiatan kelas belajar pengasuhan orang tua hebat begitu. Dan tidak terlupa di sini ada yang ingin saya sampaikan bahwa kami dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta sangat mendukung dan juga sangat ingin sekali melanjutkan kerjasama di awal ini supaya kita bersama-sama bisa membuat adanya satu ekosistem dan harmonisasi untuk orang tua dan juga anak-anak. Oh ini sebentar, ini saya ada jabrian dari Bu Afi ini ya, mungkin saya terlewat, mohon maaf. Kepada yang terhormat ke Bapak perwakilan Kepala BKKBN juga. Selamat datang Bapak dan mohon maaf nanti saya segera menyusul ke kampus 3 karena masih ada acara di tempat lain. Sebelumnya terima kasih sekali dan juga sangat bersyukur bisa dilanjutkan kerjasama seperti yang sudah mungkin lewat perwakilan dari HIMSI DIY dan di kesempatan ini sangat luar biasa sekali bisa sampai di Fakultas Psikologi Mercubuana Yogyakarta. Dan di sini kami mengharapkan dengan adanya kelas hebat seperti ini itu juga menginspirasi begitu ya. Mungkin buat pengetahuan begitu dari para orang tua, dari juga mungkin anak-anak muda supaya bagaimana merencanakan keluarga yang tadi ya bisa juga harmonis, kemudian selaras, tentram, bahagia. Karena mungkin itu satu tagline yang kalau secara ucapan sangat mudah, tetapi bagi yang sudah merasakan dan mungkin juga pernah membaca, itu adalah satu proses yang juga butuh pengetahuan dan juga informasi. Tidak hanya kemudian harus secara learning by doing begitu ya. Dan ini sangat bagus sekali acara-acara seperti ini. Harapannya ini bisa juga menginspirasi dari teman-teman yang lain, mahasiswa khususnya, dan mungkin dari Bapak Ibu sekalian, supaya juga sama-sama kita bisa bersinergi untuk bagaimana membuat program-program yang lain yang kedepannya itu juga menjadikan pengetahuan dan informasi untuk membuat keluarga itu menjadi lebih bahagia. Karena pastinya kita tahu bersama keluarga itu adalah menjadi satu inti dan juga awal dari segala proses pembelajaran anak-anak. Dan harapannya dengan keluarga yang
bahagia, keluarga yang nyaman, anak yang kemudian juga akan menjadi bahagia, dan kemudian anak yang menjadi sejahtera lahir dan batin, itu akan membuat masa depan bangsa kita akan menjadi lebih cerah ya, karena pastinya di era kepemimpinan presiden yang baru ini juga menjadi salah satu penekanan adanya peningkatan SDM, dan pastinya SDM itu juga dimulai dari adanya pendidikan dari anak-anak. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan ada kekurangan dari kami. Dan senang sekali bila ke depannya kita bisa terus berlanjut dan bersama-sama bisa bersinergi supaya bisa membuat adanya perubahan yang lebih baik untuk adik-adik dan juga keluarga Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Regando atas sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan harapan dan pembukaan dari kepada pimpinan PKB dan istimewa Yogyakarta kepada Kepala Teknik dan Pelaksana SKMPH. Kami persilakan dengan hormat. Iya, baik. Terima kasih. Suara saya kedengeran ya, Mas? Jelas ya? Iya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf nih, agak kurang sehat, jadi suara saya sedikit-sedikit ngebak ya ini, atau serak-serak nih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua HIMSI Wilayah DIY Bapak Cornelis Iswo Widiatmoko, MPSI Psikolog, yang selalu mendampingi sejak kelas orang tua hebat seri pertama sampai seri Gong hari ini, yaitu seri ke-11. Yang kami hormati Dekan Fakultas Psikolog Universitas Mercu Buana Yogyakarta, para narasumber, para dosen, teman-teman kami, Kepala OPDKB Kabupaten yang hadir atau yang mewakili dari Bantul, Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta, para narasumber dari HIMSI DIY, teman-teman kami para PKB PLKB se-Daerah Istimewa Yogyakarta, teman-teman kami dari kader BKB, tim pendamping keluarga se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami juga melihat teman-teman kami juga dari perwakilan BKKBN beberapa provinsi yang lain yang juga hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan teman-teman kami dari tim kerja perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bu Ika dan juga teman-teman, serta Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hadir baik secara daring maupun luring. Pertama-tama mari selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini atas limpahan nikmat sehat walafiat kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir, bisa beraktivitas dan bertemu secara virtual ataupun secara luring di kampus Universitas Mercu Buana Yogyakarta dalam kegiatan kelas orang tua hebat seri ke-11. Dan saya terima kasih kepada UMBY sekaligus sebagai tuan rumah kegiatan pada pagi hari ini, dan saya izin untuk hadir secara daring. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kerabat seri ke-11 pada hari ini dilaksanakan secara daring melalui ruang Zoom meeting yang diikuti oleh seluruh peserta dari 5 kabupaten kota, se-DIY maupun teman-teman kami dari beberapa provinsi juga yang hadir di luar dari DIY. Oleh sebab itu, harapannya pagi hari ini sebagai sesi terakhir kerabat yang ke-11, jadi kita 1 tahun ini sudah 11 kali, dan kita gongnya adalah bulan ini menghadirkan peserta langsung dari mahasiswa Fakultas Psikolog UMBY yang bersama-sama menyaksikan langsung dari kampus 3 UMBY. Poinnya adalah bahwa sejak dari seri pertama sampai seri ke-11 memang kita berfokus terhadap bagaimana pendekatan keluarga dari sisi psikologi, baik itu ke anaknya, baik itu ke orang tua, baik itu
ke lingkungan di mana anak itu akan tumbuh dan juga berkembang. Dan berjalannya kegiatan kerabat sampai dengan seri ke-11 ini tentu tidak lepas dari berbagai banyak dukungan para pihak, terutama di seri ke-11 ini terselenggara atas kolaborasi yang luar biasa dari HIMSI, DIY, dan juga Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dan terlaksananya kerabat dari seri 1 sampai seri 11 merupakan bentuk komitmen kami dari perwakilan BKKBN DIY untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan terkait dengan pengasuhan tumbuh kembang anak. Sasaran dari kerabat sendiri ataupun kelas orang tua hebat adalah orang tua yang memiliki balita, para kader KB, tim pendamping keluarga, teman-teman kami PKB, PLKB maupun masyarakat umum. Dan juga tentunya ibu-ibu muda ataupun ayah-ayah muda yang memang masih dalam pola pengasuhan anak-anaknya di jenjang 1000 hari pertama kehidupan. Tentunya kegiatan ini selaras dengan ketugasan kami BKKBN yang sekarang berubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga garis miring BKKBN yang tidak hanya fokus terbatas pada masalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana, namun juga pembangunan keluarga dengan pendekatan siklus hidup manusia. Hal ini sungguh jelas tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menjadi dasar pelaksanaan program di Indonesia. Transformasi institusi BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menunjukkan bahwa komitmen kuat pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan keluarga-keluarga di Indonesia. Dan juga ingin menunjukkan bahwa pemerintah hadir langsung di masyarakat, hadir langsung di seluruh keluarga di Indonesia dan khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Sebagai bentuk amanat dari Presiden Prabowo kepada Pak Menteri kemarin juga menyampaikan adalah bagaimana BKKBN DIY ataupun nanti seluruh lintas sektor dan elemen bangsa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan salah satu kontribusi kita, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, termasuk teman-teman mahasiswa, yang pastinya nanti akan memiliki arenanya sendiri-sendiri dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Hari ini sama-sama kita melengkapi, sama-sama kita meningkatkan pengetahuan untuk nanti kita bisa implementasikan langsung di masyarakat. Kebijakan pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan dengan cara peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak. Sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting, perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta terus melakukan inovasi dan upaya strategis dengan berbagai kegiatan, mulai dari persiapan kehamilan, perawatan kehamilan, dan mempersiapkan kondisi kesehatan anak, baik fisik dan mental, sehingga siap menghadapi tantangan ke depan. Kalau kita bicara seluruh pihak yang memiliki kontribusi dan ikut serta dalam percepatan penurunan stunting, terdiri dari 5 unsur yaitu kita biasa sebut sebagai peta helix. Baik itu pemerintah, swasta, perguruan tinggi dalam hal ini UMBY, media dan juga masyarakat itu sendiri, mari kami mengajak untuk saling bersama-sama berkonvergensi, bergotong royong, bahu-membahu bagaimana menyiapkan generasi kita untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Tapi sebelum mencapai generasi emas, pastinya kita harus berkemas. Berkemas artinya mempersiapkan. Apakah memang sudah siap keluarga kita di rumah? Apakah sudah siap anak-anak kita di rumah? Apakah sudah siap adik-adik kita yang memiliki anak, kakak-kakak kita yang sudah menikah juga memiliki balita? Apakah mereka juga siap? Ataupun bahkan kita sendiri, apakah sudah siap memberikan perawatan pengasuhan yang terbaik kepada anak-anak kita selanjutnya? Dan kegiatan kerabat series pada hari ini adalah menjadi salah satu upaya percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh seluruh pihak dan merupakan bagian dari penguatan kegiatan Bina Keluarga Balita ataupun BKB
dengan memberikan informasi secara masif dan berkelanjutan mengenai pengasuhan anak. Hari ini alhamdulillah telah sampai pada pelaksanaan kerabat seri ke-11 yang merupakan seri terakhir dari rangkaian kerabat series. Kerabat seri yang terakhir ini cukup istimewa karena selain merupakan kerjasama antara BKKBN dengan Himpunan Psikologi ataupun HIMSI Wilayah DIY, juga atas dukungan dari kerjasama yang baik dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Selain itu, kerabat seri ke-11 ini juga dalam rangka menyemarakan Hari Ayah Nasional yang diperingati pada tanggal 12 November 2024. Jadi nanti kalau bulan Desember ada Hari Ibu, Hari Ayah sudah mendahului di bulan November di tanggal 12. Dan beruntunglah kita yang menjadi ayah, serta beruntunglah para ibu yang juga memiliki ayah. Pagi hari ini juga kerabat series diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang pengasuhan dan tentunya dapat diterapkan dalam pengasuhan sehari-hari, terutama saat masa 1000 hari pertama kehidupan ataupun 2 tahun ataupun biasa kita sebut 24 bulan dan sering kita sebut 1000 hari pertama kehidupan ataupun 1000 HPK. Selain itu juga dapat semakin mendekatkan program dengan kebutuhan masyarakat, semakin mudah diakses dan juga memiliki dampak yang lebih luas. Bapak Ibu sekalian, tumbuh kembang anak yang sangat pesat terjadi pada masa periode Golden Age, periode emas, yaitu di masa 1000 hari pertama kehidupan. Ini kita tandai sejak masa konsepsi, masa hamil 0 bulan sampai 9 bulan 10 hari, ditambah usia setelah bayi itu dilahirkan dari 0 hari sampai 24 bulan dengan total 1000 hari pertama kehidupan. Periode ini menjadi penentu kesehatan anak di masa yang akan datang, sehingga menentukan kualitas dan kesehatan generasi kita berikutnya. Asupan gizi dan pola pengasuhan perlu mendapatkan perhatian yang secara lebih bukan hanya setelah anak dilahirkan, namun sejak mulai dari calon pengantin. Dan kami lihat kalau di Zoom ini para mahasiswa saya rasa adalah calon-calon pengantin yang akan nanti siap berubah statusnya menjadi remaja, dari remaja putri, remaja putra, menjadi suami, menjadi istri, dan juga menjadi ayah dan juga menjadi ibu. Serta juga calon ibu, janin, dan juga hingga dengan anak itu sendiri. Bahwa kita ketahui stunting bukanlah sebuah penyakit, tapi stunting adalah sebuah gangguan pertumbuhan, tumbuh kembang anak, di mana terjadi karena timbulnya gejala kekurangan gizi kronis dan juga infeksi secara berulang dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, stunting masih menjadi permasalahan di Indonesia dan juga di daerah istimewa Yogyakarta. Prevalensi yang kita dapatkan berdasarkan data SKI 2023, daerah istimewa Yogyakarta berada pada posisi di angka 18%. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita harus turunkan. Dan karena kita tahu bahwa dampak stunting tidak hanya berdampak buruk bagi anak, tapi juga terhadap masa depan bangsa dan negara, juga provinsi kita yang tercinta. Anak-anak yang menderita stunting dapat mengalami perubahan patologis seperti penurunan fisik, kinerja kognitif, perkembangan saraf, dan juga peningkatan risiko penyakit metabolik pada saat usia-usia dewasa dan nanti sampai dengan usia dewasa. Dan kita ketahui bahwa stunting tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal, namun multiple faktor, baik dari sumber keluarga, ibu maupun anak itu sendiri. Risiko stunting dapat dicegah sejak dini mulai dari persiapan masa kehamilan. Selain itu, pengasuhan pada anak juga berdampak terhadap pertumbuhan dan dan juga perkembangan anak itu sendiri. Dan itulah yang menjadi poin-poin terhadap terjadinya stunting. Sehingga pada saat ini perlu kita terapkan pengasuhan yang positif sehingga dapat membuat kondisi anak menjadi sehat dan juga menjadi bahagia. Pada tema seri ke-11 ini mengangkat tema sedikit berbeda dan sedikit spesial, bahwa bercanda itu serius. Membesarkan anak yang bahagia dengan humor. Artinya, bercanda, bermain dengan anak itu merupakan sebuah aktivitas yang sangat penting. Merupakan sebuah aktivitas yang sangat memiliki pengaruh, sedangkan memiliki hal-hal yang akan membawa sisi positif terhadap proses
bagaimana kita membesarkan anak menjadi anak yang bahagia, anak yang juga sehat, yang tidak hanya diberikan, dipola asuhkan dengan poin-poin penilaian, poin-poin ketegasan, tapi bagaimana mengajak mereka juga bahagia dengan humor, dengan cerita, dengan bercanda, dengan ketawa yang akhirnya mereka akan sangat senang. Oleh sebab itu, kami mengharapkan juga poin pada hari ini dalam rangka Hari Ayah Nasional bahwa ayah sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam pengasuhan ikut menentukan kondisi mental anak yang akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Harapannya nanti di DIY kita bisa mewujudkan atau menjadi inspirasi bahwa gerakan ayah siaga, bahwa ayah betul-betul akan siap siaga mengasuh tumbuh kembang anaknya, akan menjadi sosok pelindung, akan menjadi sosok eh, bapak yang nanti menjadi panutan kepada anak-anaknya yang ada di keluarga tersebut. Dan harapannya ayah juga akan ikut terlibat dalam pengasuhan, dalam dapat memberikan pengalaman yang berbeda dan juga yang lain dibandingkan dengan ibunya sehingga memperkaya pengalaman dan meningkatkan kepercayaan diri dan kognitif anak. Mungkin teman-teman kami dari Fakultas Psikologi pasti bisa membedakan pendekatan-pendekatan ataupun nilai-nilai yang diberikan oleh ayah dan juga yang diberikan oleh ibu. Bukan maksud kita tidak membedakan, akan tetapi memang ada poin-poin spesifik, misalnya ayah memberikan poin bagaimana anak itu menjadi berani, anak itu menjadi memiliki kepercayaan diri yang tinggi, anak itu memiliki semangat yang positif. Nanti kalau dari ibu, bagaimana anak itu memiliki rasa kasih sayang yang baik, rasa sopan santun, dan juga pola-pola yang akhirnya kalau kita gabung akan menjadi nilai yang lengkap terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan kognitif anak itu sendiri. Tentunya ayah yang terlibat dalam pengasuhan menjadi kunci penting dalam tumbuh kembang anak yang optimal dan kondisi mental anak yang lebih baik. Dan salah satunya adalah bagaimana dengan bercerita, bercanda, dan humor yang dapat meningkatkan kebahagiaan anak itu sendiri. Contoh-contohnya saya rasa banyak dan juga bisa dilakukan. Mungkin nanti narasumber, para pembicara pada hari ini akan memberikan banyak pengalaman, pengetahuan, dan juga contoh-contoh yang bisa nanti kita adopsi, kita jalankan di keluarga kita masing-masing. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan juga bahwa dengan banyaknya tuntutan sosial ekonomi dan perubahan gaya hidup saat ini mempengaruhi bagaimana pengasuhan akibat terbatasnya waktu di rumah karena banyaknya dihabiskan di tempat kerja. Oleh sebab itu, kami juga kemarin menyampaikan bahwa perkembangan hari ini adalah perkembangan teknologi. Kita akan betul-betul harus memiliki perhatian yang lebih terhadap teknologi. Tidak hanya teknologi sebagai membantu kebutuhan hidup kita, pekerjaan kita, akan tetapi teknologi ini ternyata juga memiliki dampak yang perlu kita betul-betul pertimbangkan. Nanti kita akan lihat bahwa generasi ke depan kita memiliki waktu yang mungkin tidak akan lama lagi anak-anak kita menjadi remaja, anak-anak kita menjadi dewasa. Kita ingin anak-anak kita memiliki daya saing yang kuat, memiliki kemampuan yang kuat, memiliki mental yang kuat, yang bukan mental seperti halnya generasi stroberi, terlihat keren di luar, tapi kalau ditekan sedikit langsung lemah, langsung takut, langsung marah, langsung ngambek dan lain-lain. Kita tidak inginkan generasi kita seperti itu. Kita ingin generasi kita yang betul-betul kuat, betul-betul sehat, betul-betul bahagia. Oleh sebab itu, selain kualitas pengasuhan perlu ditingkatkan, menciptakan pengasuhan yang bahagia dengan humor menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan dalam pengasuhan. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh PKB PLKB, para kader, orang tua, dan seluruh masyarakat DIY dan juga di luar DIY yang telah hadir secara konsisten, yang telah hadir juga secara serius mengikuti dari mulai seri 1 sampai dengan seri ke-11 hari ini. Meskipun di tahun 2024 kerabat sudah sampai di bulan November, sekarang tanggal 19 dan merupakan sesi yang terakhir, harapannya kami di tahun depan, di tahun 2025, kita akan tetap menyelenggarakan kerabat dengan seri yang terbaru, dengan tema yang terbaru, dan juga tema yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan topik-topik yang seru. Dan harapannya kami
sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan yang positif untuk kita tetap konsisten keberlangsungan kerabat di tahun depan di tahun 2025. Kerabat series yang telah berjalan ini mari kita jadikan sebagai wahana bersama untuk mendorong semangat serta media memperoleh ilmu baru tentang pengasuhan dan kesehatan anak. Dan harapannya apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya berhenti sebagai sebuah aktivitas rutin, tapi kita niatkan bahwa ini adalah sebuah legacy yang baik, warisan yang baik kepada generasi kita berikutnya, dan partisipasi seluruh peserta kerabat secara konsisten menjadi indikator keberhasilan dari kegiatan ini. Dengan berakhirnya kerabat di seri ini, harapannya peningkatan ilmu yang diperoleh kepada masyarakat menjadi lebih baik. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama kita semua, kerabat seri ke-11 kita buka secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman masih karena semuanya tidak nih? Sama-sama bantu ada sama-sama. Kita sekarang masih ke acara inti beberapa sedikit yang kita sesuai dengan cara itu semua yang berkaitan untuk sedih ini kami sangat sebenarnya kepada pekerjaan luar biasa kepada ibu pensi dari Seringan SPWSC dan itu perjalanan keluarga menentukan strategi dalam dibantukan bagaimana istimewa Yogyakarta kepada Ibu Lucy kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mas MC ya. Oke, sudah mempersilakan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin dan yang terhormat, ini Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Iqbal, kemudian Ibu Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Ketua HIMSI DIY Bapak Siswono, kemudian Bapak Siswa, mohon maaf, kemudian Kepala OPD-KB Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting, kemudian narasumber kita hari ini luar biasa, dan juga rekan-rekan penyuluh KB, Satgas Stunting, juga TA Stunting, ada kader BKB dan juga tim pendamping keluarga se-daerah Istimewa Yogyakarta, dan bahkan juga kami lihat banyak peserta dari luar daerah Istimewa Yogyakarta, dan pastinya seluruh peserta kelas orang tua hebat seri 11 pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Apakah masih bersemangat untuk mengikuti setiap seri dari kelas orang tua hebat? Semangat, oke, luar biasa. Karena pesertanya semangat, saya punya pantun ini yang mudah-mudahan bisa menambah semangat juga. Oke, boleh ya? Boleh, oke. Selalu semangat tiap malam Jumat. Paginya Papa Mama sudah keramas. Semangat pagi kawan dan orang tua hebat. Saatnya upgrade ilmu di kerabat seri 11 ya. Nah, ini pantunnya kayaknya bikin overthinking gitu ya. Tapi kayaknya yang nyantol atau yang nyambung cuma para orang tua ini. Boleh tahu yang hadir di sini yang sudah menjadi orang tua siapa nih? Pede sekali ya. Ya, bangga menjadi orang tua gitu ya.
Nah, kalau yang pengen jadi orang tua, siapa? Wah, kayaknya hampir semuanya pengen jadi orang tua suatu saat nanti ya. Jadi kalau teman-teman walaupun saat ini masih calon orang tua, tapi sudah ikut kelas orang tua hebat, berarti kalian hebat, kalian sudah beberapa langkah di depan ya. Jadi sudah punya bekal nantinya ketika menjadi orang tua, berarti aku udah punya ilmunya nih, dan nanti dikoleksi ilmunya. Setiap seri bisa diikuti, bahkan kalau misalnya teman-teman ketinggalan seri sebelumnya itu bisa dilihat di YouTube ya, nanti bisa dicek di YouTube-nya. Jadi jangan ada yang terlewat karena semuanya menarik dan semuanya sangat bermanfaat ya. Baik, berkaitan dengan tadi ya, sebenarnya patutnya itu jokes ini, jokes untuk kita hari ini karena tema kita luar biasa dan maka hari ayah juga tema kita adalah bercanda itu serius ya. Walaupun bercanda tapi serius. Jadi bagaimana membesarkan anak yang bahagia dengan humor gitu ya. Jadi yang suka humor itu tidak hanya orang tua, tidak hanya anak muda, tapi anak-anak juga suka humor gitu. Bahkan kayaknya kalau mereka itu hidupnya humor terus ya. Karena happy terus gitu ya. Agak belum punya beban soalnya. Ya baik teman-teman dan para peserta kerabat semuanya. Kita akan melihat rekam jejak atau evaluasi pelaksanaan kerabat sampai dengan seri 10 ya. Kemarin seri 10 tadi di slide sudah kita tayangkan sebenarnya untuk flyernya dari seri ke seri gitu ya. Tetapi kita akan menyimak lebih detail lagi bagaimana evaluasinya yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting kepada Ibu Dr. Mustika Nengtyas, SPSI MPH, disilakan. Dan mungkin nanti dia juga akan spill terkait dengan kerabat seri berikutnya gitu ya. Seperti apa sih mungkin kita penasaran. Ya, silakan Pak Ibu. Terima kasih Mbak Desi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya selalu kami hormati Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Iqbal Afriansah yang luar biasa selalu mendukung kegiatan kerabat series di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga yang kami hormati Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, para kepala OBDKB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili kolega kami PKB dan PLKB di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, para kader TPK, orang tua balita, masyarakat umum, dan juga hari ini yang spesial adalah mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Ya, dan saya akan menyapa juga seluruh peserta yang sudah hadir di Zoom kita hari ini, baik di DIY ataupun luar DIY. Saya melihat ada dari Bengkulu, kemudian ada beberapa di wilayah Sumatera, dan juga para pemirsa kerabat series yang sudah konsisten untuk hadir di kerabat seri 1 sampai dengan seri 11. Saya sangat mengapresiasi, mungkin saya boleh sebutkan nama ya. Selamat pagi Mbak Rensi atau Bu Rensi dari Kota Yogyakarta. Salah satu peserta aktif yang selalu bergabung, dan juga Ibu Sanjina dari Sleman. Terima kasih, saya melihat dua orang ini konsisten terus ikut di kerabat, dan mudah-mudahan kerabat ini menjadi manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, saya akan berdiri untuk lebih berinteraksi terutama dengan teman-teman yang ada di ruang 303 Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
saya akan menyampaikan bagaimana perjalanan kerabat seri mulai dari seri 1 sampai dengan seri ke-11. Mas Fedi, boleh saya dibantu sebelum kita tanya ini, boleh kita bantu untuk video terlebih dahulu supaya para mahasiswa yang ada di ruangan ini ataupun Bapak Ibu yang mungkin baru menyaksikan atau mengikuti kerabat di seri 1 ini dapat membayangkan atau berimajinasi betapa kegiatan kerabat ini banyak ya, itu Bapak dan Ibu dan para mahasiswa semua. Ternyata kalau saya bilang tidak terasa ya, karena setahun perjalanan ini, terutama kita dengan HIMSI DIY sejak seri 1, yang terutama lagi ada PIC dari HIMSI ini, ada Bu Afi, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Bu Afi, yang juga merupakan pengurus di HIMSI yang selalu kami reporti untuk pelaksanaan kerabat ini, mewakili dari HIMSI DIY. Dan apa yang bisa kita belajar? Banyak sekali hal yang bisa kita belajar dari kerabat seri 1 dan 11 ini, bahwa sebenarnya Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kerabat ini merupakan salah satu program dari Orang Tua Hebat. Jadi di program Orang Tua Hebat, Bapak Ibu semua dan adik-adik yang ada di sini bisa mungkin sambil searching, bisa diketikkan di Orang Tua Hebat gitu ya, search aja Orang Tua Hebat, di sana tuh banyak sekali program yang memang diluncurkan gitu ya, atau dilakukan oleh BKKBN untuk salah satunya memberikan pengetahuan kepada orang tua dalam rangka untuk mengatasi stunting. Nah, dari kegiatan itu sudah dimulai, kerabat ini mulai tahun dari 2022. Jadi ini sudah merupakan tahun yang ketiga. Dan luar biasa, kerabat ini animonya baik di pusat ya maupun di provinsi cukup bagus gitu. Artinya meskipun nanti saya akan sampaikan bagaimana perjalanan peserta-peserta ini walaupun belum optimal, tetapi ini sudah menjadi langkah awal kita, terutama dari provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang sudah menyelenggarakan kerabat dari seri 1 sampai dengan seri 11. Dan apa yang kita bisa pelajari dari setiap seri-seri kerabat, boleh Mas, boleh lanjut lagi. Oke? Ya, lanjut lagi saja. Ya. Nah, jadi kerabat ini merupakan salah satu kelas pengasuhan yang kita tujukan untuk siapa? Kelas kerabat ini kita lakukan secara daring, tetapi di DIY kita melakukan inovasi bahwa kelas kerabat ini tidak hanya dilakukan secara daring. Kami mengunjungi di setiap kabupaten kota untuk satu seri kerabat. Di tahun 2024 ini kami sudah ke Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, kemudian Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman untuk secara langsung bisa bertemu dengan para kader, para PKB yang memang kita ingin mendekatkan kegiatan ini dengan masyarakat. Sehingga meskipun petunjuk dari kegiatan kerabat ini secara